Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi kita sudah melewati bagian structure dan bagian listening ya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan materi reading. Oke. Jadi di hari ke-14 ini nanti kita akan belajar tentang reading yang bagian pertama. Nah, sebelum kita lanjut ke reading yang bagian pertama, saya ingin mengingatkan teman-teman, di hari pertama dulu saya menyampaikan di reading nanti sebenarnya ada 6 chapters ya, teman-teman, ada 6 bab yang mana, sudah saya ringkas atau saya pendekkan. Jadi yang harusnya kita ada masih 6 meeting atau 6 chapters, nanti saya pendekkan jadi 3 meeting. Jadi teman-teman nanti bisa, selesai lebih cepat. Jadi kalau sekarang tanggal 25, 26, 27, nah nanti materi kita terakhir adalah tanggal 27. Dan teman-teman masih ada waktu kalau nggak salah sekitar 5 hari untuk, eee, post test atau final test gitu ya. Nah, jadi langsung saja teman-teman. Nah, di reading itu mirip kayak listening ya. Reading itu reading comprehension atau memahami, melalui, membaca. Jadi kalau, listening comprehension itu memahami melalui mendengarkan atau dengan mendengarkan, kalau reading comprehension itu memahami dengan membaca. Nah, di reading nanti teman-teman diberi soal 50 soal atau 50 pertanyaan, yang mana waktunya nanti hanyalah 55 menit. Nah, memang 55 menit itu kelihatan agak banyak teman-teman, tapi trust me kalau teman-teman belum terbiasa dengan reading ini, misalkan teman-teman nanti biasanya nomor 30 atau nomor 40 itu tinggal 5 menit biasanya gitu ya. Jadi, nanti kita akan kenalan dengan trik mengerjakan cepat di soal reading supaya teman-teman bisa lebih menghemat waktu, oke? Jadi di reading itu biasanya, teman-teman dulu yang di kampus Inggris yang saya tahu, itu biasanya mengerjakan reading ini dibaca teksnya dulu. Nah, ini tidak disarankan, teman-teman. Kecuali kalau teman-teman punya ingatan yang benar-benar bagus, kemampuan translate yang benar-benar bagus, nah pakai cara ini nggak apa-apa, nggak masalah, oke. Tapi memang untuk kebanyakan atau untuk umumnya, cara itu tidak saya sarankan. Karena itu nanti akan menyita banyak waktu, teman-teman. Terutama kalau misalnya topiknya yang teman-teman senangi. Nah, itu biasanya nanti malah, keenakan baca gitu ya. Nah, jadi jangan membaca teksnya dulu, teman-teman, tapi dibaca soalnya dulu. Oke, supaya kita nanti tahu apa yang harus dilakukan dengan, bacaan atau teksnya, seperti itu. Nah, karena dari membaca teksnya dulu sorry, karena dari membaca soalnya dulu maksud saya, teman-teman nanti akan ada, 3 pilihan. Apakah menggunakan cara pertama, cara kedua, atau cara ketiga dengan teks yang, atau teksnya soal tersebut. Nah, hari ini kita akan kenalan dengan, cara pertama ya, teman-teman. Namanya adalah membaca topik sentence-nya saja. Jadi ada soal reading itu yang teman-teman, mengerjakannya itu cukup baca topik sentence. Nah, topik sentence itu apa? Topik sentence itu adalah kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, itu adalah pertanyaan yang menanyakan tentang garis besar mengenai teks. Nah, pertanyaan yang menanyakan garis besar mengenai teks kalau di soal structure TOEFL maaf, kalau di soal reading TOEFL itu ada 3 teman-teman yang pernah saya temui ya. Yang pertama adalah soal yang menanyakan tentang main idea atau gagasan utama atau ide pokok, gitu ya. Nah, main main idea sendiri kalau di soal reading itu namanya biasanya berubah-ubah atau ganti-ganti. Kadang disebutnya topik, kadang disebutnya main point, kadang disebutnya adalah, main discussion. Gitu ya, dan lain-lain. Kadang juga disebut dengan subjek. Nah, main idea sendiri atau ide pokok sendiri maksudnya adalah apa atau siapa yang pengen dibahas oleh si penulis. Nah, itu adalah main idea atau intinya gitu ya. Nah, kalau teman-teman menemukan soal yang menanyakan garis besar mengenai teks atau main idea, gagasan utama, maka teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Contoh, teman-teman. Nah, yang saya sampaikan tadi ya, sebenarnya teman-teman nggak apa-apa, baca teksnya dulu itu nggak masalah, tapi trust me, itu nanti akan sangat menyita waktu. Oke, jadi baca soalnya dulu aja. Di situ soalnya berbunyi, apakah topik dari teks ini? Nah, topik itu nama lain dari main idea. Topik itu letaknya di topik sentences atau kalimat topiknya, yaitu terletak di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan di sini paragrafnya cuma satu ya, teman-teman, karena contoh. Nah, berarti kita cukup baca kalimat pertama saja. Nah, kalimat pertama berbunyi,
Dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang nampak itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, intinya John Dewey itu berkata kalau kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu adalah dua hal yang berbeda, gitu ya. Kita cek teman-teman di pilihan A, B, C, D. Nah, di yang alfa di situ berbunyi kecerdasan dari John Dewey. Bukan ya, teks ini bukan ngomongin tentang kecerdasannya John Dewey, tapi melaporkan kalau John Dewey itu membedakan antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Bukan ngomongin tentang seberapa cerdas John Dewey. Gitu ya. Alpha bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, perbedaan tentang apa? Ini terlalu luas yang Bravo ini. Apalagi di teks itu cuma satu, teman-teman, perbedaannya itu a sharp distinction. Itu kan sebuah perbedaan yang nampak. Berarti yang dibuat cuma satu, bukan banyak, gitu ya. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, gagasan dari Dewey atau gagasannya Dewey tentang kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, hati-hati, yang Charlie ini memang ada di dalam teks. Dan kasus seperti ini eh, tidak jarang, teman, alias apa ya, sering muncul di soal reading itu. Oke, jadi apa namanya, pengecoh di pilihan ganda itu biasanya ada informasi yang memang di teks ada. Nah, tapi Charlie ini nggak bisa jadi jawaban. Kenapa? Karena ada informasi yang hilang. Teks ini bukan hanya membahas tentang kemampuan menggunakan logika, ya, tapi juga kecerdasan. Nah, kecerdasan di pilihan Charlie nggak ada, teman-teman. Nggak boleh karena informasinya dihilangkan, gitu ya. Charlie nggak bisa karena nggak lengkap. Nah, kalau yang Delta, bagaimana kecerdasan berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam tulisannya Dewey atau karyanya Dewey? Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta, seperti itu. Oke. Nah, selain main idea, ada lagi teman-teman. Soal reading yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, tapi untuk selain main idea yang saya akan jelaskan ini di soal TOEFL yang asli dari TS ini jarang sekali keluar, teman-teman. Oke, yaitu soal kedua adalah idea organization atau pengembangan ide. Jadi bagaimana si penulis itu menyusun idenya di dalam teks atau gaya penulisannya bagaimana, gitu ya. Nah, contoh teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, di dalam teks ini, nah ini soalnya nggak jelas. Nah, saya ingin meyakinkan teman-teman, kalau teman-teman mengerjakan reading yang asli dari ITS, tidak akan pernah menemukan kasus seperti ini ya. Karena soalnya di sini nggak lengkap, teman-teman. Pasti kalau di reading yang TOEFL dari ITS itu pasti lengkap. Nah, tapi kalau prediksi biasanya memang seperti ini, nggak jelas soalnya. Nah, ini saya ambilkan dari buku Longman ya, buat contoh gitu. Nah, Kak, tapi kalau seumpama teman-teman nanti ngambil prediksi, menemukan soal yang nggak lengkap seperti ini, teman-teman baca juga pilihan ABCD-nya untuk memahami jenis soal apa ini gitu ya. Nah, kalau yang alfa di situ disebutkan sebuah ide atau gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kemudian yang bravo sebuah konsep itu diikuti oleh contoh. Kalau yang Charlie sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang delta sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini ngomongin bagaimana ide itu dibawa oleh si penulis atau apa ya, dijabarkan oleh si penulis melalui teks yang dia tulis. Nah, ini sama, karena menanyakan tentang ide secara garis besar, teman-teman baca saja kalimat pertama di setiap paragraf. Nggak perlu baca seluruh teks gitu ya. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir semua orang Amerika kemungkinan akan menjawab kalau kepercayaan mereka adalah Abner Doubleday yang melakukannya. Paragraf kedua, Doubleday itu hanya diberikan penghargaan atas penemuan ini di awal abad ke-20-an. Ketika perusahaan eh, perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding, kalau teman-teman menemukan ada kata terus yang berawalan huruf besar di tengah-tengah kalimat atau paragraf itu nama, teman-teman. Nggak perlu diartikan ya. Jadi perusahaan yang namanya Spalding itu menginaugurasi, maksudnya yang apa memberikan tugas, maksud saya, maaf. Jadi menugasi untuk melakukan penelitian atas pertanyaan siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, berarti bukan Double D yang menemukan, karena dia hanya disuruh meneliti siapa sebenarnya yang menemukan baseball. Cuman orang-orang salah paham, dikiranya
dikiranya yang menemukan itu adalah Doubleday, gitu ya. Nah, paragraf terakhir, sekarang ini hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Doubleday itu benar-benar tidak memiliki andil apa-apa dalam perkembangan, permainan baseball. Nah, intinya adalah di awal tadi si penulis itu menyatakan, apa ya, memberikan suatu, eee, fakta gitu ya. Nah, terus di paragraf 2 dan paragraf 3 si penulis itu menjelaskan bahwa fakta itu salah atau gagasan tersebut itu salah, gitu ya teman-teman, atau dibantah lah bisa dibilang gitu. Nah, jawaban yang tepat berarti yang alfa tadi, sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah, seperti itu teman-teman. Nah, yang saya ulangi lagi ya, idea organization ini adalah, pengembangan ide dan ini jarang sekali keluar di soal yang asli dari ITS, oke. Dan yang terakhir adalah soal mengenai tone, purpose, sama course. Nah, ini malah saya tidak pernah menemukan di soal yang asli dari ITS yang online ya, teman-teman. Tapi kalau di prediksi sepertinya sering soal ini, seperti itu. Nah, tone itu apa? Tone itu adalah, eee attitude atau sudut pandang si penulis mengenai, apa namanya, mengenai, ide yang dia bahas atau topik yang dia bahas, gitu ya. Jadi, si penulis itu gimana teman-teman, mengenai topiknya? Apakah dia subjektif, apakah dia objektif? Nah, kalau subjektif bagaimana? Apakah dia marah? Apakah dia sedih? Apakah dia kecewa, apakah dia, mengkritisi dan sebagainya, oke. Nah, tapi kalau misalkan dia objektif, berarti dia netral. Dia tidak terlibat dalam, eee, cerita yang ada di dalam teks yang dia tulis, gitu ya. Nah, maksudnya dia hanya ingin memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca teks tersebut atau pembacanya. Nah, itu tone, teman-teman, ya. Jadi subjektif atau objektif. Kalau subjektif bagaimana, gitu ya. Nah, berikutnya ada purpose. Purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut. Dan yang terakhir course itu bidang keilmuan apa yang mengangkat topik yang dibahas oleh si penulis. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada, 3 soal ya, ini saya ambilkan dari buku Longman juga, teman-teman. Nah, itu soal pertama nomor 4 itu pertanyaannya adalah, yang manakah dari berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam teks ini? Nah, karena menanyakan purpose atau tujuan si penulis, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, gitu ya. Nah, paragraf pertama, kalimat pertamanya berbunyi, hingga sekarang pengakuan yang didapat dari terduga atau terdakwa dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, paragraf terakhir kalimat pertamanya berbunyi, sebuah kasus sengketa lahan gitu ya, yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari, atau yang didapat dengan, hipnotis, itu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, ini intinya ngomongin tentang, fenomena, yaitu pengakuan yang didapat dari hipnotis dalam ranah Pengadilan Amerika Serikat. Gitu ya. Kita cek teman-teman, yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari kasus pengadilan tertentu. Bukan ya teman-teman, ini bukan ngomongin tentang suatu, acara atau pengadilan, kasus pengadilan ya, tapi lebih ngomongin tentang, apa namanya ya, bagaimana sih pengakuan yang didapat dari hipnotis kalau di pengadilan Amerika Serikat itu, kurang lebih seperti itu. Jadi yang alfa bukan. Nah, kalau yang bravo untuk menjelaskan alasan pengakuan yang atau untuk menjelaskan kenapa pengakuan yang didapat, dari pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Nah, hati-hati teman-teman, yang bravo ini, seolah-olah kalau misalkan ada orang dihipnotis, dia mengatakan sesuatu atau pengakuan gitu ya, itu seolah-olah salah. Itu kalau yang bravo. Nah, kenapa saya bilang seolah-olah atau selalu salah? Nah, karena di teks itu tidak menyatakan seperti itu. Di teks itu nggak ada keterangan apakah orang yang dihipnotis, yang diucapkan itu apakah salah atau tidak, gitu ya. Nah, di teks itu hanya menyatakan kalau keterangan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dianggap sebagai barang bukti,
intinya ditolak. Nggak bisa, orang ini misalkan direkam, terus dihipnotis direkam, itu nggak bisa dijadikan barang bukti, seperti itu. Gitu ya. Jadi Bravo bukan, kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi peran dari pengadilan tinggi. Nah, dari sini aja udah salah, teman-teman. Karena yang dibahas itu bukan peran dari pengadilan tinggi, tapi lebih dari peran dari pengakuan yang didapat secara hipnotis di pengadilan. Bukan cuma pengadilan tinggi, tapi pengadilan semuanya di Amerika Serikat. Gitu ya. Nah, Charlie bukan. Kalau yang Delta untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan yang diperoleh secara hipnotis. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Delta. Oke. Kemudian yang nomor 5, tone. Tone tadi adalah sikap si penulis ya, teman-teman, terhadap topik yang dia angkat melalui tulisannya. Apakah dia subjektif? Maksudnya subjektif itu dia ikut-ikutan memasukkan perasaannya atau tidak gitu ya. Nah, apakah dia objektif? Kalau objektif berarti dia netral, hanya ingin memberikan pengetahuan saja ke pembacanya, gitu ya. Nah, cara mengerjakannya kita baca kalimat pertama, cari. Teman-teman, ada nggak si penulis itu menyebutkan perasaan dia atau keterlibatannya dia? Oke. Di kalimat pertama tadi, hingga sekarang pengakuan yang didapat dari terduga yang dihipnotis gitu ya, itu belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan di Amerika Serikat. Nah, tidak ada si penulis memasukkan perasaannya, juga tidak ada, eee, vocab-vocab atau kata-kata yang menunjukkan perasaan si penulis. Nah, berarti untuk kalimat pertama paragraf 1 netral ya. Paragraf 2, sebuah sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, di sini juga sama, teman-teman. Si penulis tidak melibatkan dirinya sendiri. Jadi sudut pandangannya itu dia tidak ikut-ikutan. Dia hanya ingin menjabarkan fakta saja atau pengetahuan saja atau informasi saja. Oke, berarti dia netral atau objektif. Oke. Nah, jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman nomor 5 itu? Yang netral itu kira-kira yang mana? Iya, jawabannya betul. Jawabannya adalah yang delta. Oke. Nice. Informatif. Jadi si penulis itu hanya ingin memberikan informasi saja, kepada si pembacanya, gitu ya. Kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan bakal diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, cara mengerjakannya sama, teman-teman lakukan, cek kalimat pertama di setiap paragraf, hubungkan vocab-vocab yang dipakai dengan pilihan A, B, C, D. Nah, tadi vocab yang dipakai yang pertama ada confessions, pengakuan. Defendants itu kalau nggak terduga ya terdakwa gitu ya, teman-teman. Kemudian ada juga evidence, barang bukti, courts, pengadilan di Amerika Serikat. Nah, ini ngomongin di ranah hukum. Nah, berarti jawaban nomor 6 ini adalah yang alfa ya, American law atau hukum Amerika. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis soal TOEFL reading yang cara mengerjakannya teman-teman tidak perlu repot-repot baca seluruh teks. Tapi teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman pahami, cocokkan dengan pilihan A, B, C, D, seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, sekarang kita coba ke latihan buat teman-teman. Di sini ada satu soal, waktunya 60 menit. Sorry, 60 detik maksud saya ya. Nah, ini soal yang dari buku, teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semua teman-teman menjawab delta ya. Kita cek. Di situ soalnya berbunyi, topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah topik itu nama lain dari main idea. Nah, cara mengerjakannya teman-teman baca topik sentences-nya, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan didefinisikan sebagai rasio dari umur mentalnya seseorang dengan umur aslinya, gitu ya. Dengan rasio, dengan rasionya itu dilipat gandakan dengan 100 atau dikalikan 100 untuk menghilangkan koma-komanya atau desimalnya. Nah, itu pengertian dari IQ ya. Kemudian paragraf kedua, secara teori, tes IQ yang standar atau yang sudah distandarisasikan gitu ya, itu disusun untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan, eee, kinerja-kinerja intelektual. Seperti misalnya, mmm, kemampuan menggunakan logika dan kemampuan pemecahan masalah, gitu ya. Nah, secara prakteknya, tidak mungkin, menentukan gitu ya atau menemukan, eee, sep atau apa namanya, menentukan gitu atau menemukan kepastian gitu ya, pada jenis, kinerja intelektual apa yang mendemonstrasikan atau yang menunjukkan kecerdasan. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, pengaplikasian dari IQ dalam kehidupan nyata. Bukan ya, teman-teman, karena tadi ngomongin, paragraf pertama itu adalah definisi, paragraf 2 dan paragraf 3 itu ngomongin, tes IQ-nya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta, a definition of IQ and its measurement. Jadi definisi dari IQ paragraf 1, kemudian pengukurannya atau tesnya itu paragraf 2 dan paragraf 3. Gitu, teman-teman. Nah, jawabannya delta. Nice, kita lanjut ke nomor 2. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa. Kita cek bersama teman-teman. Di situ pertanyaannya adalah bagaimana informasi di dalam teks ini dikembangkan. Oke, kita cek. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, eee, adanya atau gimana ya bahasa saya, ada kontroversi gitu ya. Mister Chandra ingin bertanya sesuatu? Silahkan Mister. Sebentar saya ini dulu. Silahkan Mister Chandra. Mohon maaf Kak, Oh, izin ya Mis. bertanya di bagian Presence Origination ini biasanya lebih ke idea organization ya yang Gimana? Sorry, dipakai. gimana Mis pertanyaannya? Yang kayak kalau pertanyaannya how information itu lebih sering pakai idea organization ya. Bisa dianggap seperti itu, Miss. Jadi, how is the information in the passage atau kadang juga, di paragraf keberapa gitu. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam, eee, idea organization, seperti itu. Tidak tidak hanya bagian paragraf paragraf pertama di kalimat pertama di paragraf pertama saja ya, tapi bisa di paragraf lain tapi tetap di kalimat pertamanya. Betul. Nah, Oke. kecuali kalau misalnya jadi ini juga sering teman-teman, kadang pertanyaannya juga bagaimana informasi di paragraf 1 misalnya. Itu juga ada, kadang soalnya itu menanyakan paragraf tertentu, kadang menanyakan
seluruh teks. Nah, kalau menanyakan seluruh teks, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan itu di informasi di paragraf tertentu, misalnya paragraf 3, teman-teman tidak perlu baca kalimat pertama di paragraf 1 dan 2. Cukup baca kalimat pertama di paragraf ketiga. Nah, itu ngomongin tentang apa? Nanti teman-teman cek di pilihan A, B, C, D. Seperti itu, Miss. Dapat? Dapat ya, Miss? Oke. Baik, kita lanjutkan, teman-teman. Nah, ini tadi jawabannya kita cek ya. Kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, di kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, ada kontroversi atau perdebatan gitu ya, mengenai gagasan dari menggunakan atau gagasan tentang menggunakan organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetik gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan salah satu pandangan tentang GMO atau organisme yang dimodifikasi secara genetik tadi ya, itu kritik atau orang yang mengkritik atau kritikus gitu ya, berargumen bahwa GMOs itu berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, paragraf terakhir berbunyi, kebalikannya, proponens itu yang mendukung, teman-teman, karena ada pro-nya. Jadi, para pendukung dari pandangan ini atau pandangan GMO itu melihat kalau GMO sebagai alat penting untuk mengatasi tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi. Seperti itu. Nah, ini berarti ngomongin tentang dua pandangan dari penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik tadi ya. Nah, jawaban yang tepat berarti adalah yang alpha. Two different views on GMOs are presented. Dua pandangan yang berbeda tentang GMO itu disajikan. Oke, nice. Lanjut ke number 3. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 1 menit sudah habis dan ada jawaban dari teman-teman Alfa. Alfa, saya lihat semua menjawab Alfa ya. Kita cek teman-teman. Seperti biasa baca soalnya dulu kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi tone atau eh, sikap penulis gitu ya terhadap teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, kita cari di kalimat pertama di setiap paragraf. Ada nggak si penulis memasukkan emosinya atau perasaannya atau apa ya sikapnya gitu ya. Nah, kita cek kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Berarti si penulis itu dia memasukkan pendapatnya atau sikapnya gitu ya. Jadi dia bilang kalau penggundulan hutan di dunia ini yang sedang terjadi itu tingkatnya sudah mengkhawatirkan. Berarti dia khawatir. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Concerned, artinya khawatir atau takut atau cemas seperti itu. Oke, nice. Lanjut. Nomor 4 ini soal yang saya dapat dari ITS asli ya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 1 menit sudah habis. Ada yang sudah nemu jawaban, teman-teman? Oke, ada jawaban, Charlie, Delta. Oke, kita cek. Seperti biasa dicari predikat maaf, ke bawah structure, maaf, teman. Dibaca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, apa yang teks ini utamanya bahas, atau teks ini utamanya tentang apa sih, gitu ya. Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kata dari bahasa Prancis yaitu Renaissance, itu berarti kelahiran kembali. Paragraf kedua, perubahan-perubahan dalam tampilan ini sangat, mempengaruhi budaya bermusik gitu ya, dari zaman Renaissance. Yaitu bagaimana orang-orang itu, eee, berpikir tentang musik sebagaimana, cara musik itu disusun, dialami, didiskusikan atau dibahas dan disebarluaskan. Renaissance apa ya, cara bermusik Renaissance gitu ya, di Eropa itu lebih dari sekedar, gerakan budaya secara luas dan, gerakan apa ya, ini teman, state of mind itu pola pikir gitu ya, atau keadaan jiwa, keadaan pikiran seperti itu. Daripada sebuah series atau rangkaian teknik bermusik tertentu. Nah, berarti ini ngomongin tentang, budaya, salah satunya musik ya, teman-teman, di zaman Renaissance di Eropa. Oke, kita cek. Yang alfa, komposisi dari musik yang paling mengilustrasikan perkembangan selama, eee, zaman Renaissance-nya Eropa. Nah, ini bukan ngomongin tentang komposisi musik, teman-teman. Kita nggak tahu komposisi musiknya bagaimana, gitu ya. Kalau yang Bravo di situ disebutkan, teknik bermusik yang yang digunakan selama, eee, apa namanya, zaman atau periode Renaissance-nya Eropa. Hati-hati teman-teman, karena bukan cuma teknik bermusik saja, banyak tadi ya, contohnya menulisnya, disebarkannya, dibahasnya, dan ini bukan cuma tentang musik sebenarnya. Kalau di awal tadi nah, di akhir tadi itu bukan cuma bermusik, tapi juga general cultural juga, gitu ya, atau budaya secara umum, secara luas. Nah, kalau yang Charlie, Renaissance-nya Eropa sebagai sebuah, perkembangan budaya yang mencakup perubahan-perubahan dalam gaya bermusik. Nah, ketemu teman-teman, yang ngomongin tentang perkembangan budaya di sini secara luas, secara general adalah yang Charlie. Karena musik di sini adalah salah satunya yang memang dibahas, sampai bawah, seperti itu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie dan juga Delta. Kita cek bersama seperti biasa dibaca soalnya dulu maksud saya. Di situ soalnya berbunyi, teks ini atau apa yang teks ini bahas utamanya gitu ya, atau yang teks ini utamanya bahas. Nah, di situ kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi,
Berbeda dari opini umum atau opini publik atau pendapat umum gitu ya. Frost itu tanah yang beku, teman-teman, atau lapisan tanah yang beku dan, suhu yang dingin itu have little to do itu berarti, memiliki sedikit hubungan gitu ya, dengan warna dari daun-daun, di musim gugur. Kemudian paragraf kedua, di musim semi dan musim panas, daun itu daun itu hijau karena mereka mengandung jumlah yang besar dari pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Nah, daun-daun dari beberapa tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu, yaitu warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang namanya adalah antosianin. Paragraf terakhir, teman-teman, tanaman-tanaman yang menggugurkan daun itu tidak bisa melalui musim dingin jika mereka, tetap memiliki daun mereka atau menjaga daun mereka atau tidak menggugurkan daun mereka gitu ya. Karena daun-daun akan kehilangan, lebih banyak air, karena, udara musim dingin yang kering dan, apa namanya, akar-akar sorry bukan dan, tapi daripada yang akar-akar itu bisa serap dari tanah yang membeku. Oke, jadi ini ngomongin tentang, daun dari tanaman dan pengaruhnya pengaruh dari ini teman-teman, pigmen ya. Jadi ada pigmen, ada apa namanya, frost, tanah yang beku, ada juga suhu yang dingin gitu ya dan lain-lain. Kita cek teman-teman. Yang alfa, produksi dari klorofil di tanaman. Bukan cuma klorofil yang dibaca, bukan cuma pigmen, tapi suhu juga, gitu ya. Kalau yang bravo, dampak dari cuaca dan, temperatur terhadap tanaman. Nah, bukan cuma cuaca dan temperatur aja, teman-teman, tapi juga pigmen juga, ya. Kalau yang Charlie, eee, pengaruh dari warna atau pentingnya warna seperti pada indikasi terhadap penyakit tanaman. Nah, warna tadi bukan karena penyakit tanaman ya, teman-teman, tapi karena memang, eee, pengaruh apa namanya, suhu cuaca, gitu ya. Jadi di musim semi, musim panas itu bagaimana, di musim, gugur itu bagaimana, seperti itu. Di musim dingin itu bagaimana, seperti itu. Nah, kalau yang delta, alasan-alasan dari perubahan-perubahan warna daun. Nah, ketemu teman-teman, alasan dari perubahan warna daun tadi ya, ada yang karena, dingin gitu ya, kemudian karena, musim semi dan musim panas, karena pigmen itu tadi, munculnya pigmen tadi, eee, ada juga pigmen ungu dan merah, dan yang terakhir karena air atau udara maksud saya, udara dan jumlah air yang bisa diserap oleh akar tanaman. Jadi ini pengaruh, eee alasan dari daun-daun tadi ya, jawabannya adalah yang tepat, yang delta teman-teman. Oke lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan. 1 menit dimulai dari sekarang teman-teman. Oke, waktunya habis. Ada jawaban delta dari teman-teman. Baik, kita cek ya. Di situ soalnya berbunyi, gagasan ya atau inti gitu ya, inti dari teks ini adalah untuk. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berkata,
transformasi dari atau perubahan gitu ya, perubahan dari pohon palem atau jenis kelapa-kelapaan dan, dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti misalnya batu bara dan minyak bumi, merupakan fenomena yang diketahui banyak orang. Nah, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Nah, sebenarnya dari sini udah jelas teman-teman. Pasti ke bawah nanti ngomongin bagaimana proses perubahan pohon, eee, kelapa-kelapaan dan dinosaurus bisa jadi bahan bakar fosil, gitu ya. Nah, paragraf kedua kalimat pertama berbunyi, "Bahan bakar fosil itu berawal dengan banyaknya kehidupan atau melimpahnya kehidupan dan sedikitnya jumlah oksigen." Nah, paragraf ketiga, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara, sufficient atau secara memadai gitu ya, atau secara cukup, itu dikompres atau ditekan oleh beban dari, kandungan-kandungan atau deposit di sini berarti maksudnya adalah apa ya teman-teman? Iya, kandungan-kandungan gitu ya, yang semakin banyak di atasnya untuk memaksa air dan kandungan atau zat-zat yang lainnya itu keluar dari tanah gambut tersebut, yang meninggalkan, massa karbon yang padat atau yang terkonsentrasi, yang mengumpul, seperti itu teman-teman. Nah, paragraf keempat, 300 juta tahun yang lalu selama periode Karboniferus, banyak atau hampir banyak dari bagian dunia gitu ya, itu mirip atau menyerupai, eee, rawa Okefenokee. Kemudian paragraf terakhir, apa ya, kalau diindonesiakan reserve itu artinya cadangan-cadangan mungkin gitu ya. Jadi cadangan-cadangan yang besar dari batu bara dan minyak bumi itu sebenarnya masih berada di bawah tanah. Tapi resikonya atau bahayanya gitu ya, atau yang harus dibayar, itu akan semakin besar pasti gitu ya. Karena steadily di sini bukan maksudnya, secara stabil, tapi itu maksudnya secara pasti. Entah itu dalam dolar, dolar itu maksudnya berarti dalam hitungan rupiah atau sorry hitungan uang gitu ya, dan juga, kasus lingkungan. Nah, resiko terhadap lingkungan juga besar maksudnya seperti itu. Nah, kita cek ABCD yang alfa mempromosikan konservasi dari bahan bakar fosil, bukan ya, karena ini ngomongin bagaimana fosil itu terbentuk, teman-teman. Kalau yang Bravo menjelaskan di mana, tabungan-tabungan terbanyak dari bahan bakar fosil itu berada. Itu juga bukan. Kalau yang Charlie menunjukkan masalah yang akan ada di masa depan dengan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi kita nggak menemukan teman-teman. Masalah di masa depan apa yang kira-kira akan muncul dari penggunaan bahan bakar fosil. Berarti bukan yang Charlie. Oke. Nah, kalau yang Delta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana bahan bakar fosil itu terbentuk. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Delta. Oke. Lanjut terakhir nomor 7, teman-teman. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban, delta, delta, Charlie, oke. Antara delta atau Charlie kita cek ya. Seperti biasa dibaca soalnya dulu. Di situ soalnya apa yang teks ini utamanya bahas. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, gerabah dari suku Indian Pueblo yang terletak di Amerika Serikat bagian, barat daya
merupakan sejenis seni atau sebuah seni dari, kesulitan teknis yang besar. Maksudnya membuat karya seni ini tuh sulit banget gitu ya maksudnya. Kemudian paragraf kedua, apa ya, refine itu apa ya teman-teman? Bahasa Indonesia yang enak itu menyiapkan gitu ya atau menyempurnakan gitu ya, menyempurnakan, eee, gumpalan-gumpalan mentah dari tanah liat yang barusan diambil atau ditambang gitu ya, merupakan kerja yang sangat melelahkan. Nah, para pembuat gerabah itu, akan menggiling atau menumbuk gitu ya, atau apa namanya, grind itu ini teman-teman, sorry, grind itu apa ya, menumbuk gitu ya, grind up itu menumbuk, gumpalan besar dari tanah liat di sebuah, alat tumbuk yang pakai tangan gitu ya, manual berarti. Dan kemudian setelahnya itu di-refine lagi atau apa ya, dibentuk lagi gitu ya dengan, eee, penggiling tadi menjadi sebuah bubuk. Jadi bubuk gitu ya di sebuah alat namanya, eee, apa ini, metet atau grinding stone atau batu yang untuk menggiling gitu ya. Kemudian hampir semua, tanah liat itu memerlukan tambahan dari bahan yang non plastik atau yang keras gitu ya teman-teman, sehingga tanah liat tersebut itu bisa menahan, pengapian, yaitu apa namanya, pengerasan dengan cara atau dengan panas yang sangat tinggi, tanpa retak gitu ya. Dan, sehingga vessel itu atau kendi itu, vessel itu ada ruangan gitu ya, itu dalamnya itu memiliki permukaan yang lembut, seperti itu. Vessel itu wadah, teman-teman. Jadi wadahnya, dalamnya gerabah itu tetap lembut permukaannya. Kemudian paragraf terakhir, setelah lapisan luar itu ditambahkan, tanah liat tersebut itu dicampur dengan, nah ini bahasa Indonesia yang enak, vigorously itu dicampur dengan, eee, hebat gitu ya, maksudnya dengan hebat itu dengan, jadi bukan dengan simpel, tapi dengan usaha yang besar gitu, teman-teman. Oke, kita cek yang alfa, berbagai macam jenis tanah liat yang dipakai untuk membuat, gerabahnya suku Pueblo, bukan ya, teman-teman? Kalau yang Bravo sumber-sumber dari tanah liat yang dipakai untuk gerabahnya Pueblo. Dari mana sumbernya kita juga nggak tahu tadi ya, nggak ada di situ. Bravo bukan. Kalau yang Charlie kriteria yang para pembuat gerabah gunakan, ketika memilih, tanah liat untuk, dibuat apa namanya, gerabahnya Pueblo. Nah, kriteria tanah liatnya tadi nggak ada, teman-teman. Lebih ke pemrosesan tanah liatnya. Bahkan di paragraf ketiga tadi menyebutkan, hampir semua tanah liat memerlukan tambahan. Berarti ini tidak ada ketentuan tanah liatnya harus seperti apa, gitu ya. Yang pasti semua tanah liat atau hampir semua tanah liat itu membutuhkan tambahan, bahan non plastik. Nah, berarti yang Charlie bukan, teman-teman. Kalau yang delta, proses yang dipakai untuk menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabahnya Pueblo. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta, ya. Oke, itu tadi adalah materi, reading yang pertama, yaitu jenis soal-soal apa aja yang teman-teman cukup kerjakan dengan cara membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Nah, kesimpulannya adalah teknik ini teman-teman pakai untuk mengerjakan soal reading yang menanyakan garis besar mengenai teks. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin sambil saya absen sebentar, mungkin ada yang sambil ingin teman-teman tanyakan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Ya, izin tanya, Mister. Boleh, Mister. Ya. Iya, ini menarik ya materi reading hari ini tentunya. Tapi memang kendala kami kan tentu di vocabulary ya. Kalau That's udah right. ngeliat teks Nah, yang, ya kalau udah melihat teks yang begitu banyak kan sudah mungkin ya seiring waktu ya usia kita juga mungkin sudah tidak kuat lagi membaca. Mungkin ada tips and trick gitu bagaimana kita bisa mencari jawaban yang kira-kira ini nih kayaknya yang relevan atau yang
yang tepat gitu, walaupun kita nggak ngerti artinya gitu mungkin. Ya itu aja sih, Mister. Terima kasih. Nah, ini teman-teman, jadi di listening sama di reading itu ada satu syarat sebenarnya, ya, yaitu vocabnya teman-teman. Nah, minimal teman-teman misalkan kalau nggak tahu satu satu vocab, itu bisa diakali dengan cara menyambung-nyambungkan, kalimat tersebut. Misalnya kalimat pertama paragraf satu dengan kalimat pertama paragraf yang lain. Itu nanti kita akan tahu, kosakata yang sulit itu bisa kita misalkan atau kita bisa, apa ya, prediksi, itu artinya kemungkinan apa. Nah, tapi kalau misalkan vocab kita sangat terbatas teman-teman, apa namanya, misalnya kita memang nggak tahu sama sekali itu artinya apa, satu kalimat itu, nah itu juga sulit, gitu ya. Karena memang kita disuruh kita diminta untuk memahami. Nah, memahami itu otomatis ya harus kita tahu artinya atau misalkan konteksnya lah minimal seperti itu, gitu ya. Jadi memang, eee nggak ada cara kalau vocab ya, makanya di awal sekali teman-teman di hari pertama ketika kita, buka program dulu itu saya sampaikan yang paling penting buat teman-teman, itu bukan grammar, bukan juga pronunciation. Yang paling penting buat teman-teman untuk, kembangkan, terutama untuk mengerjakan soal TOEFL ini adalah vocabulary. Semakin banyak vocab teman-teman akan semakin mudah untuk mengerjakan soal TOEFL. Nah, saya sendiri juga masih belajar teman-teman, terutama di vocab ini, gitu ya. Karena, teman-teman akan semakin menemukan banyak vocab ketika teman-teman semakin banyak, apa namanya, menemukan topik, entah itu pembahasan di reading atau di listening, atau di structure juga bisa, seperti itu. Gitu, Mister. Jadi memang kalau vocab mau nggak mau itu harus diperbanyak. Semakin banyak semakin mudah untuk tes nanti. Nah, mumpung teman-teman masih bisa gitu ya, buka kamus, bisa tanya ke teman, bisa tanya ke saya. Nah, sangat saya sarankan sering-sering hajar latihan, Mister. Buat semua teman-teman juga sama, sering-sering, hajar latihan, gitu ya. Jadi jawaban saya, seperti biasa, teman-teman pasti, saya mohon untuk sering-sering latihan. Gitu, Mister. Nah, kalau untuk misalkan gimana cara kita dengan cepat bisa ngerjakan, ya yang ini, yang saya kasihkan ke teman-teman ini adalah cara cepat untuk mengerjakan. Tapi tetap ada syarat satu lagi, ya selain dengan cara ini, supaya lebih cepat teman-teman harus kuasai vocab-nya, gitu ya. Nggak perlu dikuasai sebenarnya nggak apa-apa, tapi minimal teman-teman tahu satu 2 yang bisa menggiring konteksnya atau, keseluruhan teksnya. Jadi yang lain yang teman-teman nggak tahu itu kita bisa tebak dari satu kesatuan alur cerita, seperti itu, Mister. Gimana, apakah membantu Mister untuk jawaban saya? Ya, terima kasih, Mister. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Mister Muhammad Ali. "Sir, apakah bisa kita langsung menjawab kalau kita tidak membaca semua kalimat pertama pada paragraf untuk menjawab soal main idea?" Nah, ini tergantung kejelian teman-teman. Jawabannya bisa, mungkin aja gitu ya. Maksudnya kalau pertanyaannya, apakah mungkin kita langsung menjawab tanpa harus membaca paragraf 2, paragraf 3? Nah, itu cara yang saya pakai teman. Biasanya saya baca kalimat pertama paragraf satu itu bisa langsung, nebak gitu ya, karena udah tahu polanya. Jadi ketika sekali, 2 kali, 3 kali tes kok, polanya seperti ini, itu kita kayak ada apa, kayak ada perasaan gini teman-teman, "Oh, caranya ternyata seperti ini." Gitu ya. Nah, tapi itu ada tahapannya lagi yang saya sampaikan tadi. Tahapannya adalah teman-teman sering-sering latihan. Karena dari latihan itu nanti teman-teman akan dapat perasaan yang saya maksud, "Oh, ternyata." Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, saya dulu juga pertamanya juga reading ini adalah salah satu momok ya atau, bagian yang menurut saya agak sulit gitu. Kenapa? Karena menurut saya di pilihan ganda itu biasanya A, B, C, D semuanya ada di dalam teks. Nah, itu yang saya nggak senangi di reading, maksudnya yang bikin saya merasa sulit dulu di reading. Nah, setelah saya disuruh ngajar, mau nggak mau saya harus nyari caranya. Akhirnya saya nemu buku Longman, saya baca-baca, saya praktekkan, di ngajar, oh ternyata enak buku Longman ini, gitu ya. Karena saya dari buku Longman itu tahu apa itu main idea, apa itu detail, apa itu supporting idea dan sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah saya ngajar-ngajar, saya menemukan lagi sambil ngajar, sambil tes, sambil ngajar, sambil tes gitu ya, sering-sering saya menemukan pola lagi, cara yang lebih gampang dalam mengerjakan, soal reading ini. Jadi nggak perlu kita
pelajari, soal satu-satu, tapi cukup kita tahu polanya aja, teman-teman. Apakah yang ditanyakan itu garis besar mengenai teks? Contohnya yang hari ini kita pelajari ya, ada 3 tadi, tapi kalau di soal yang asli dari TS yang paling sering keluar cuma nomor 1, main idea, teman-teman. Idea organization itu jarang sekali keluar. Saya baru menemukan 1 kali selama 3 tahun ini saya jalan tes tiap bulan, tes online. Jadi bisa dibilang, apa namanya, anggap aja kalau yang cara ini, kalau di TOEFL yang asli TS itu cuma menanyakan main idea. Untuk idea organization, kemudian tone, purpose, sama course itu saya tidak pernah menemukan lagi di soal yang asli dari TS, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi 2 cara, sebenarnya 1 cara teman-teman, tapi saya bagi menjadi 2 karena yang satu ini, yang ketiga ini lebih sulit. Nah, itu kita pelajari besok dan lusa, seperti itu. Gimana Mister? Apakah dapat? Jadi jawabannya mungkin Mister, tidak menutup kemungkinan. Mister juga akan bisa dengan cara itu yang saya pakai setiap tes, tapi itu ada tahapannya. Tahapannya adalah sering-sering latihan supaya terbentuk insting atau apa ya, intuisi lah kayak gitu. Jadi ketika teman-teman nanti tes, olah kayak gini lagi, olah kayak gini lagi, lama-lama jadi di luar kepala, seperti itu. Jadi enak gitu teman-teman, mengerjakan reading itu jadi nggak beban, karena kita udah tahu polanya, seperti itu. Oke, sama-sama Mister Ali. Kemudian, Mister rekomendasi buku Longman untuk pemula Mister. Rekomendasi buku Longman pemula, maksudnya gimana Mis? Saya bingung ini, rekomendasi buku Longman untuk pemula. Jadi buku Longman itu yang untuk TOEFL ya teman-teman, setahu saya cuma satu itu. Mohon maaf kalau saya salah ya, tapi sejauh yang saya tahu itu cuma satu itu teman-teman. Oke, yang buku Longman yang, dari lembaga, seperti itu. Dan kalau menurut saya untuk pemula atau tidak itu, kalau menurut saya ya ini yang karena saya sendiri juga dulu sebelum saya ngajar online, saya ngajar offline disuruh pakai Longman oleh lembaga teman-teman. Nah, longman itu kalau menurut saya itu tidak bisa dipakai ngajar untuk, sebagian besar atau hampir semua pelajar TOEFL di Indonesia. Nggak cocok dengan cara belajarnya orang Indonesia, intinya gitu, teman-teman. Nah, makanya dari itu, eee, saya sendiri juga masih nyusun buku. Jadi dari riset-riset, kemudian dari, ketika teman-teman misalkan belajar dari maksudnya di luar kelas kan teman bisa ada belajar, ada yang tanya ke saya. Nah, saya coba pola kesulitan itu kira-kira di mana, cara pemahaman itu bagaimana. Nah, saya apa namanya, juga masih menyusun buku, tapi belum selesai, teman-teman, seperti itu. Buku Longman itu ada berapa edisi, Mister, ya? Yang Mister pakai yang mana? Setahu saya cuma satu, Mis. Setahu saya, edisi Longman yang TOEFL ya, itu cuma satu yang tahun 2000 atau 2003 itu saya lupa. Nah, itu sampai dipakai sampai sekarang. Sampai, kalau kursusan-kursusan TOEFL pasti biasanya disuruh pakai buku itu. Jadi bukunya cuma satu, Mis. Cuman yang oranye itu aja, yang sampulnya oranye itu aja. Nah, tapi kalau buku TOEFL itu banyak ya, bukan cuma dari Longman, ada banyak. Cuman kenapa kok, kursusan-kursusan itu kok pakainya Longman, karena yang paling terbaru, maksudnya paling up to date teman-teman ya, itu adalah Longman, yaitu tahun 2003 atau tahun 2000 itu. Nah, apa namanya, setelah tahun 2000 itu loh nggak ada setahu saya buku buatan kecuali ITS. Nah, ITS itu juga membuat bukunya sendiri. Tapi nggak selengkap Longman, teman-teman. Cuman lebih akurat karena yang bikin asli dari ITS, yaitu lembaga, yang membuat TOEFL itu sendiri, yang terletak di New Jersey, Amerika Serikat sana, gitu ya. Kemudian, berapa lama ya waktu yang diperlukan untuk latihan TOEFL ITP ini ya? Sehari berapa jam ya? Nah, ini nggak bisa dipukul rata. Untuk berapa, eee, wak lama waktu yang diperlukan untuk menguasai TOEFL ITP, itu tergantung seberapa, cepat teman-teman memahami bahasa Inggris, seberapa banyak pengetahuan sebelumnya, mengenai bahasa Inggris yang teman-teman miliki, kemudian juga, bagaimana, eee, gaya belajar teman-teman, itu sangat menentukan. Tapi memang kalau yang saya sarankan, kalau teman-teman misalnya, pengen belajar ya, maksudnya untuk menguasai TOEFL ini, sering-sering latihan aja teman-teman. Karena teori yang saya rasakan itu buku mana-mana itu menurut saya
nggak terlalu penting, malah kadang kalau terlalu banyak teori itu akan menjerat teman-teman, akan membuat teman-teman bingung ketika praktekinya. Nah, tapi ketika teman-teman udah sering tes, tapi nggak mungkin ya masa teman-teman maksudnya menghabiskan waktu untuk tes terus gitu. Nah, kalau saya memang kebetulan karena saya kan juga pengajar. Nah, saya pengen tahu yang update gimana gitu teman-teman ya untuk saya share ke, yang belajar sama saya, seperti itu. Jadi memang kalau teman-teman biasanya cuma buat syarat, biasanya gitu ya, tes syarat kelulusan, syarat beasiswa, syarat, masuk kampus, syarat kerja dan sebagainya. Nah, itu kan masa teman-teman harus tes setiap bulan apalagi sekali tes kan 550.000, itu banyak gitu ya, teman-teman. Jadi, nggak mungkin kalau menurut saya harus menghabiskan banyak lama gitu ya untuk belajar. Nah, makanya saran saya daripada banyakin teori, saran saya sering-sering latihan, latihan, bahas, seperti itu. Makanya saya sampaikan ke teman-teman kalau ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan silahkan japri saya, nanti saya bantu di luar, kelas. Kalau saya misalkan masih kelas ya nanti saya balesnya mungkin setelah kelas, seperti itu. Gitu ya Miss Eva. Jadi kalau berapa lamanya itu tergantung masing-masing. Seberapa keras belajarnya, seberapa tepat gaya belajarnya gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Intinya gini teman-teman nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir karena takutnya itu nanti bakal jadi sugesti negatif buat teman-teman, ya. Takutnya maksudnya sugesti negatif tuh terlanjur ada pikiran, TOEFL itu sulit ya, jangan teman-teman. Oke, ketika memang sulit, semua itu sulit. Kita berjalan aja juga sulit dulu kan, jatuh, ketetok tembok, kadang nabrak jemuran, sebagainya, nabrak pintu gitu. Nah, tapi kan kita nggak nyerah gitu, dulu berjalan itu kan nggak nyerah, tetap jalan gitu. Sama teman, TOEFL ini juga samalah, TOEFL ini menurut saya lebih gampang daripada belajar berjalan, gitu. Oke, jadi dinikmati aja, ya. Mumpung masih ada teman belajarnya, yaitu saya atau teman-teman yang lain, di sini ada banyak teman-temannya. Gitu ya, teman-teman. Jadi semangat, oke? Jangan down untuk belajar TOEFL. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi tentang Kak, materi. izin tanya, Ya, silakan, Miss. kalau soal tentang sinonim sama yang soal kayak reverse to itu, misalnya ada Nah, kata-kata kayak it, nah ada reverse to itu biasanya muncul nggak di TOEFL ITS? of course, Miss, itu pasti keluar. Jadi reverse tuh ya itu pasti muncul, vocab apalagi itu juga pasti keluar. Nah, kenapa kok nggak dibahas hari ini? Itu cara mengerjakannya beda, Miss, gitu. Jadi akan kita pelajari besok. Seperti itu. Makasih ya. Oke, sama-sama, Miss. Jadi ada ya jadi soal TOEFL bukan cuma main idea, bukan cuma yang kita pelajari hari ini aja. Karena yang saya sampaikan tadi nanti yang kita akan pelajari untuk 3 hari ke depan, reading kan kita tempuh dalam 3 hari, teman-teman. Jadi ada 3 teknik. Nah, 3 teknik itu untuk soal-soal yang berbeda, seperti itu. Nah, untuk soal-soal yang mungkin teman-teman penasaran udah pernah tes atau pernah latihan kok belum keluar hari ini, berarti caranya bukan dengan yang kita pelajari hari ini, teman-teman. Ada cara lain, karena soalnya juga lain, gitu ya. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan dulu tentang materi hari ini, silakan. Nggak ada ya, berarti cukup. Thank you so much for having me today, guys. Terima kasih sudah hadir ya. I'll see you again tomorrow. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day. See you next time, everyone.